Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Wilujeng wengi selamat malam sugeng dawuh en sampurasun. Insyaallah mudah-mudahan selamat barokah. Besok kita akan mencoblos memilih para pemimpin-pemimpin kita dan wakil-wakil kita. Harus ingat, kita akan mewakilkan kepada masyarakat yang harus bisa dipercaya menjadi wakil. Jadi kita yang ketuanya, itunya yang wakil ya. Jadi wakil rakyat kan disebut, kita rakyatnya yang menjadi ketuanya. Kembali lagi ya, bukan kampanye atau bukan istilahnya mengarahkan dan lain sebagainya. Hanya ini ada yang cerita tentang renungan budaya yang berkaitan dengan kepemimpinan Sunda. Mungkin di tempat lain juga sama, tapi ini dalam bahasa Sunda yang Aki pelajari dari karuhun Sunda begitu. Kalau kemarin itu Aki bercerita tentang siloka kepemimpinan Sunda, itu ada cager, bager, bener, pinter, singer, panger, nanjer, itu siloka ya. Ada cicing ada alus laur kandungan lair aisan lega sampalan gede stinimangan, itu siloka. Sekarang silib. Jadi di dalam budaya Sunda itu ada silib, sinir, siloka, sasmita, dan simbol. Ini lebih cenderung ke silib dan sasmita. Apa sih yang disebut dengan pepatah keruhun kita itu? Yang pertama, seorang pemimpin Sunda itu adalah cicing na bibirit leuwi, imahna satangtung batu. Dituruban ku haneuleuh, ditihangan ku hanjuang. Tah, digawena jauh ka bedug anggang kadulag jeung kudu jadi budak angon. Itu filosofinya. Itu ilmunya. Aki berangkat ke Amerika juga masih luhur itu ilmu itu. Somse si Aki. Gak apa-apa. Aki memperkenalkan budaya Sunda. Besok kita bahas ya. Budaya Sunda itu dipakainya orang Sunda itu paling lemah. Ya, paling lemah lah dibanding dengan budaya-budaya lain. Nanti Aki punya yang agak sedikit sakit hati dengan budaya Lampung. Bukan sakit hati, jadi kecewa ya. Tapi besoklah ceritanya itu. Begini, cicing na bibirit leuwi. Jadi pemimpin mah diamnya itu di dalam bibirit leuwi, buih sungai. Bagian yang dalam yang muih itu yang kalau diperosok sudah matilah kira-kira di situ. Artinya apa? Artinya jadi pemimpin itu banyak resiko. Ya, ngomongkeun yang mental dan lain sebagainya. Karena pemimpin itu adalah resiko. Kalau tidak mau mengambil risiko, jangan jadi pemimpin. Itulah orang Sunda. Harus tenang, ya, harus tenang. Biasalah, jangankan jadi presiden, jangankan jadi gubernur, jadi RT saja, ribut lah. Pembagian tidak merata lah. RT itu mengambil sumbangan lah dan lain sebagainya. Ribut omong. Jadi cicing nabi birit lebih. Kalau kita tidak mau menanggung risiko, jangan membuat masalah. Itu pepatah orang tua kita itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, imahna satangtung batu. Imannya, kekuatannya, keteguhannya ya. Jadi kita kemandiriannya harus seperti batu, keras. Gak boleh kemana-mana. Nah, jadi pendirian itu harus benar-benar kuat pimpinan itu. Bukan berarti otoriter. Tapi kalau kita punya keinginan, punya segala sesuatu, setelah kita koordinasikan, kita harus kuat memperdayakannya atau memperjuangkannya. Oke? Imahna satangtung batu. Dituruban ku haneulem, ditihangan ku hanjuang. Nah ini
bekerjanya bukan untuk yang sekarang, tapi prospektif untuk masa depan. Jadi hari esok yang lebih elok, hari lusa yang lebih cerah, hari mendatang yang lebih cemerlang. Itulah harapan pimpinan orang Sunda. Begitu. Ya, jadi ada yang disebut lagi mundur selangkah, maju selangkah. Jadi naon teh ngalengkah sahareup salengkah ka tukang salengkah. Artinya pertimbangannya harus kuat menjadi pemimpin itu ya. Ya itu yang akan besok kita pilih. Silakan memilihnya mah ke siapa saja. Dan disebutnya adalah di turuban ku haneulem di tihangan ku hanjuang teh nyaeta urang teuneun di haneulem sieum geusan sampeureun, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun, paranti nyokot tinggalkeun. Itu artinya untuk masa depan. Siapa? Misalnya, silakan anak cucu kita harus lebih maju daripada kita sekarang. Disebutnya juga generasi emas. Nah sekarang banyak kata pemerintah itu. Nah itu di turubanku haneulem di tihanganku hanjuang. Digawena jauh ka bedug anggang kadulang. Artinya apa? Tidak usah dikomando, tidak usah diperintah, ya. Bekerja apa yang tidak diperintahkan, belajar apa yang tidak diajarkan, itulah inovasi dan kreativitas. Ulah jiga salat, ai salat mah aya waktuna. Jeung di bedugan heula mata ke orang Sunda disebut jauh ka bedugan kadulang ai salat mah pan dur bedug cong salat dur deui asar cong salat. Nah bekerjana pemimpin Sunda mah ulah terus we sehari semalam sepanjang masa satungtung kuat satungtung aya momentum. Disitulah yang disebut dengan kerja keras. Eta disebut naon teh jauh ka bedug anggang kadulang. Yang terakhir, bukan terakhir sebetulnya banyak, tapi yang akan Aki bahas terakhir adalah apa? Yaitu yang terakhir itu jauh ka bedug anggang kadulang digawe kudu jadi budak angon. Jadi pimpinan itu harus jadi budak angon, ngangon saha? Ngangon rakyat. Apa karakter pimpinan budak angon? Pengembala budak angon itu ya. Budak angon itu atau pengembala itu mendahulukan dulu hewan yang diangonnya daripada dia sendiri. Kalau kerbaunya belum mandi, dia belum mandi. Kalau kerbaunya belum nyatu atau makan, dianya belum makan. Jangan sampai KUD, ketua untung duluan. Nah itulah yang disebut dengan pemimpin orang Sunda itu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Rakyatlah dulu yang harus dipentingkan. Baru bercerita tentang diri sendiri. Itu saja filosofis Sunda. Sebetulnya banyak sekali yang disebut ya. Ungang-ungang. Yang disebut kemarin kan disebut sama Aki. Ya. Kemarin ada yang bertanya. DP itu apa? Merendah diri. Pinter aing komo dengan itu jangan merasa sombong. Jadi saya pinter. Apalagi orang lain. Jangan saya pinter kamu bodoh. Jangan. Tidak boleh itu. Di dalam falsafah Sunda. Saya kira itu saja. Selamat mencoblos besok. Jangan sampai jadi golput. Kepada siapa pilihannya Ki? Terserah Anda. Aki punya pilihan? Ya punya. Karena Aki juga warga negara punya hak. Ya, dan hak kita itu sama. Antara seorang profesor dengan seorang tukang beca. Besok hanya satu suaranya. Profesor satu. Tukang beca satu. Maka di beberapa negara kan ada perwakilan. Kalau kita tidak. Ini adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selamat Aki melihat itu sudah ada persiapan-persiapan. TPS yang dibuat berbudaya. Kita datangi. Kita ngobrol di situ. Kita bercanda. Beda pilihan. Jangan jadi masalah. Besok mah hanya satu hari. Ya, tapi menentukan masa depan. Ari geus ditentukan besok mah yang kalah harus mengaku, yang menang juga tidak boleh beria-ria ya. Jadi kita sama rasa untuk satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat karuhun urang, dapat leluhur kita memperjuangkan, kita pertahankan. Kita perjuangkan untuk lebih maju di masa yang akan datang. Tidak boleh kalah oleh negara-negara asing yang ingin kembali menjajah kita.
walau bisi aya siku si wulu-wulu galagat kancana mau ngamuk gajah mata rukman milu bagianana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.